siang pada Bapak Ibu sebagai peserta seminar budaya positif CGI calon kontrak angkatan 5 Kota Singkawang. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur karena pada hari ini kita masih diberikan waktu, kesehatan, serta ridho dari Allah bisa melaksanakan seminar budaya positif CGI angkatan 5 ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, membaca doa yang akan dibacakan oleh Bapak Andi Iswandi SPD. Yang ketiga, kata sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Agung Rosyadi. Yang keempat, penyajian materi. Yang pertama, Ibu Ida Haryani. Yang kedua, Ibu Mega Fitriani. Yang ketiga, Susanti Afal Dewi Diantari. Dan kelima, Kelima Yanto. Poin kelima dalam susunan acara itu adalah penutup. Penutup ini akan diwakili oleh Bapak Panji Manyanto untuk memberikan pesan dan pesannya dari acara ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pada pembukaan pertama. Marilah kita membaca nafas malam. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada siang ini menjadi bermanfaat dan menjadi positif bagi kita semua, serta bagi anak didik kita, memberikan suatu pembelajaran yang bermakna dan pengalaman yang berkesan bagi mereka di kemudian hari. Untuk selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan diwakili oleh Bapak Andi Iswanto. Bapak Andi Iswandi, kami persilakan. Mana lagi Iswandi? Terima kasih kesempatan yang telah diberikan untuk acara kegiatan kita hari ini, dan semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua dapat manfaat dari kegiatan ini. Marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, didikan saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sabirin, hamdan hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa azimati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zinatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najatan min syarri amwali wal hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iswandi atas doanya. Semoga apa yang akan kita lakukan pada hari ini menjadi ladang amal ibadah kita di hari kelak dan menjadi pengalaman serta motivasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik untuk mencerdaskan anak-anak didik kita. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Agung Rosyadi. Kepada Bapak Agung kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera ibu dan bapak-bapak yang berbahagia. Bersyukur kita panjatkan pada hari ini Bapak berkumpul dengan guru-guru hebat dari guru penggerak angkatan 5 di Kota Singkawang
dan bertemu juga dengan ibu-ibu hebat yang semoga nantinya bisa lulus ke guru penggerak selanjutnya. Salam dan selawat tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, mendengar dengan judulnya budaya positif yang akan dipraktikkan di sekolah. Sudah kiranya kita mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Karena apa? Inilah bentuk implementasi dari guru penggerak yang menyebarkan budaya positif, memberikan informasi kepada ibu-ibu yang ada di sekolah lainnya dengan harapan dapat menjadi teladan dan contoh kita bersama. Saya rasa dengan budaya positif ini akan mengubah paradigma pendidikan di Kota Singkawang, khususnya untuk Kota Singkawang ini, Bapak Ibu guru penggeraknya, dengan harapan terjadinya perubahan hasil dari peserta didik tersebut, antara lain dari perilaku yang akan berdampak kepada pengetahuan dan keterampilan. Oleh sebab itu, saya rasa perlu bertukar pikiran kembali, perlu diperbanyak program-program seperti ini dengan harapan kita yang tidak tahu menjadi tahu. Ada istilahnya sharing ilmu pengetahuan bersama. Jadi yang kita belum memahami kita bisa menerima langsung, dan hari ini kita mendapatkan kesempatan khusus diberikan penjelasan mengenai budaya positif. Selama ini kadang-kadang kita mungkin salah kaprah apa yang dimaksud dengan budaya positif, bagaimana aturan mainnya dan bagaimana prosesnya serta penilaiannya. Di hari ini, pada saat ini, di tempat ini kita akan mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan kita. Semoga dapat kita bawa ke sekolah, dapat kita praktikkan bersama-sama. Ya, mungkin hanya demikian sambutan saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang kira-kira menjadi masukan kita terima, kita ambil, kita adopsi. Apa yang menjadi mungkin pertanyaan Bapak Ibu, silakan ditanyakan sedetailnya dan sejelas-jelasnya pada kesempatan ini. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, karena saya juga ada beberapa kegiatan. Mungkin setelah ini saya tinggalkan dan kita serahkan waktunya kepada guru. Sukses bersama untuk kita guru-guru Kota Singkawang. Semoga kedepannya bisa berkolaborasi, berbagi ilmu bersama untuk kemajuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang. Terima kasih untuk Bapak atas waktu serta pesan dan pesannya, motivasinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Agung sampaikan menjadi perubahan yang positif, khususnya bagi kami dan bagi guru-guru penggerak yang ada di Kota Singkawang. Lanjut ke pemapar yang keempat, Ibu Devi Judiantari SPDSD. Kami persilakan atas waktu dan tempatnya untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tadi teman kami sebelumnya menjelaskan tentang pengertian apa itu budaya positif, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas, dan sekarang saya akan memaparkan tentang budaya positif dari yang kami pelajari dan kami implementasikan di sekolah. Baik, ini ada gambar. Gambar ini adalah kegiatan dari SD Negeri 15. Sedang apa? Yaitu sedang melaksanakan silaturahmi setelah Lebaran, yaitu halal bihalal.
kita bergerak bersama-sama sehingga budaya positif itu dapat terlaksana. Budaya positif itu berasal dari diri kita sendiri dan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Begitu juga bagaimana kita mengimplementasikannya kepada murid-murid kita. Nah, tujuan dari budaya positif itu pertama, murid mampu mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada dirinya di lingkungan belajar dan berinteraksi kepada siapa saja. Kedua, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman penyanyi sebelumnya. Profil pelajar Pancasila ini mungkin Bapak Ibu yang mengajar di kelas 1 dan kelas 4 sudah tahu apa saja profil pelajar Pancasila itu. Tapi sekiranya saya mengulang kembali supaya Bapak Ibu tidak tegang, saya akan menyanyi kemudian suara saya ini mohon dimaklumi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang beradab mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan kritis. Nah, seperti itulah lagu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tolak ukur mengapa kita melakukan menciptakan budaya positif bagi anak-anak dan di lingkungan sekolah, yaitu murid mampu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupannya dengan pemberian contoh-contoh sederhana dulu. Nah, setelah dari hal yang sederhana sudah diimplementasikannya, maka kita lanjutkan akan lebih tinggi lagi. Contoh, sekolah itu peduli tentang sampah. Kita memang perlu pembiasaan. Setiap hari dibiasakan. Jangan sampai lelah, jangan sampai kita mengeluh. Ada sampah, nah, sampah itu dipungut. Nah, kalau kami di SD 15, setiap pukul 7 kurang 15 menit, lonceng itu sudah dibunyikan. Nah, anak-anak sudah paham. Lonceng itu adalah lonceng mengukur sampah. Setelah itu, anak-anak berkeliling mencari sampah. Dimanapun sampah harus dipungut. Tetapi bukan semudah saat kita berbicara seperti ini. Guru-guru juga harus melakukan pembiasaan terhadap dirinya. Guru-guru juga ikut turun, guru-guru juga ikut memungut sampah. Nah, hal itu memang sederhana, tapi kita menanamkan karakter budaya positif. Selanjutnya, saat bertemu guru, menyapa dan menundukkan badan ketika lewat di depan guru. Jangan dipakai guru tidak peduli juga. Tidak, dia anak orang. Nah, pemahaman itu salah. Kenapa? Kita juga punya anak. Kita juga punya cucu. Kita juga punya adik. Saat kita benar-benar tulus, jadi kita guru benar-benar tulus mendidik anak orang, maka insya Allah anak kita, cucu kita, adik kita akan dididik oleh guru-guru yang lain. Seperti itu. Lanjut, menggunakan seragam sesuai aturan. Alhamdulillah, sebelumnya kemarin di SD 15 itu banyak saat upacara tidak memakai pakaian seragam yang lengkap. Dasi, topi, ikat pinggang, ya bagusnya. Nah, kemudian dengan berlanjut, saya juga salah kemarin itu menghukum murid yang tidak memakai atribut seperti
yang menuntun. Baiknya kita tanya, kemudian meminta kepada murid tolong minggu depan jangan diulangi kembali. Tuh. Kedua, belajar berani tampil anak-anak. Di SD 15 itu suka kan suruh anak-anak tuh, kau lah. Ada yang mau, kecuali pakai panggilan. Begitu juga dengan guru. Saya minta tolong kepada guru-guru, punyalah inisiatif untuk berkembang. Adik-adik mahasiswa, punyalah inisiatif untuk maju. Jangan memandang teman yang menularkan budaya negatif. Seperti itu. Supaya apa? Kita akan selalu dimudahkan oleh Tuhan, akan selalu dimudahkan oleh Allah atas apapun segala hal yang kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya murid mampu menerapkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati dan juga sudah dijelaskan. Maka setiap kelas itu punya kesepakatan atau jaminan kelas. Ini contoh kelas 6. Kesepakatan kelasnya ditempel oleh siswa, tapi nggak kelihatan tulisannya apa. Tulisannya itu salah satunya yang disebutkan oleh Bu Linda. Nah, kemudian limitasi tindakan yang dilakukan. Nah, ini ada gambar mensosialisasikan kesepakatan kepada kepala sekolah, kepada rekan guru, dan tenaga kependidikan serta orang tua murid diminta untuk hadir. Kemudian yang ketiga, setiap pagi sebelum masuk kelas, guru piket bergantian seperti yang tadi saya berikan contoh pemberian penguatan. Nah, ini guru kelas 6, ada tugasnya juga. Anak-anak menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ini juga sama, bergantian. Setiap yang piket, walaupun anak itu entah dengar enggak, setidaknya 5%, mereka akan terbiasa untuk berdiri tertib di halaman. Itulah yang utama. Nah, ini juga setiap pagi bergantian. Ada apa di depan itu? Buku untuk membaca atau literasi di dalam kelas. Anak-anak kita itu selalu harus kita tuntun. Kalau misalnya ada teman pas masuk bunyi lonceng nyantai, jangan diikuti, jangan ikut. Pokoknya kita punya karakter diri kita sendiri, kita itu yang kuat untuk memberi tameng terhadap diri kita, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Seperti itu. Nah, yang keempat, tahapan penerapan budaya positif itu diobservasi dengan menyebarkan angket yang telah disiapkan. Murid melakukan penilaian diri melalui lembar angket yang telah disiapkan, dan murid bersama guru merefleksi tindakan yang sudah atau belum dilakukan. Ini adalah contoh. Saya menyebarkan angket di dalam kelas sambil merefleksi. Kemudian itu adalah gambar, tapi agak kurang jelas, angket budaya positif SD Negeri 15 dengan pertanyaan-pertanyaannya. Seperti ini. Ini adalah contoh angket guru. Guru mengisi sesuai dengan kenyataan terhadap dirinya. Kemudian ada juga angket murid. Salah satu contoh, kalau guru setiap akan memulai pelajaran awal, murid dibiasakan untuk membaca doa bersama dan kebiasaan literasi. Jawabannya sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tidak mudah tuh ngerti-ngerti. Tidak pakai setuju atau tidak pakai pikiran. Kan seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah mencerminkan bagaimana diri kita untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Di ujungnya, umpan balik Bapak Ibu guru tentang harapan sekolah dan murid di masa depan. Salah satu guru menjawab, semoga setiap murid nantinya akan menjadi manusia yang berguna bagi keluarga,
agama, nusa dan bangsa. Ini jawaban guru. Amin. Dan ada lagi. Semoga kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah berjalan sekarang ini dapat terus berlanjut dan dapat ditingkatkan lagi ke depannya. Nah, masing-masing guru berbeda jawaban. Kemudian ini juga adalah angket pengisian murid. Nah, jika ada tamu yang datang ke sekolah, murid mengucapkan salam dan bersalaman kepada tamu yang berkunjung ke sekolah. Jawaban murid ini setuju. Jadi saat kita memberikan angket ini dia ingat, oh nanti kalau ada tamu saya akan seperti ini. Nah, tidak hanya di sekolah kita mengajarkan akademik kepada murid, tapi berakhlak mulia seperti profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mengajarkan anak orang itu baik, insya Allah anak-anak kita juga akan dididik oleh guru-guru yang baik. Tidak anak bapak ibu sekolah jauh. Nah, dari murid kita yang kita ajar inilah Allah Tuhan akan membalas kita. Usah nak ke hati. Dia anak orang. Jangan seperti itu bapak ibu. Dia anak orang. Lanjut. Nah, ini contohnya. Mendokumentasikan setiap kegiatan. Pagi, ini saya nih Bu. Apa yang saya perhatikan? Anak-anak mengambil wudhu. Nah, padahal sudah kelas 6 ada yang masih belum sesuai tata tertib saat ya berwudhu. Nah, yang ini sholatnya karena di sana guru laki-laki itu hanya satu orang. Ya, jadi yang jadi imam itu teman rekan sejawatnya. Lanjut. Dukungan apa yang dibutuhkan kalau kita menciptakan budaya positif? Kita nggak bisa bergerak seorang, para sekolah seorang nggak bisa, tetapi bersama rekan-rekan warga di sekolah. Siapa? Komite sekolah, seluruh warga sekolah, paguyuban, orang-orang yang terlibat di dalam pendidikan, dan yang terakhir itu menyebarkan lembar angket secara berkala. Nah, Bapak Ibu, itulah budaya positif yang harus kita terapkan, dan kami bersyukur sekali bisa lulus ICGP walaupun kami terseok-seok saat melaksanakan tugas yang sangat banyak dengan tugas-tugas lainnya. Ya, tetapi ada teman kita, teman akan saling membantu, berkolaborasi, kami juga akan siap menolong Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Allah memudahkan Bapak Ibu datang ke sini menghadiri acara kami ini. Nah, Ibu Bapak adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada telah memaparkan materi tentang budaya positif sekolah. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaannya Bapak Ibu. Ini hanya diambil 5 orang. Jika yang Devi bisa mencatat pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang ingin bertanya? Yang lain kiranya dari pemaparan materi ini yang ingin dipertanyakan, mungkin masih ada puas sekali dengan Ibu siapa? Siapa? Ibu Esta dari mana? SDN 19. Oh 98. Astagfirullahaladzim, maaf salah. Oh 98.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Istana Ini Putri dari SD Negeri 10 Singkawang. Pertanyaannya untuk Pak Patri. Mohon izin Pak bertanya. Pertanyaannya, adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam melaksanakan aksi nyata yang telah Bapak laksanakan? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betila dari Sidua. Kalau saya tanyakan untuk usus itu Bolinda. Tadi ada bacaan intensif. Saya nanyakan bagaimana cara membuatkan disiplin diri di dalam diri anak-anak. Kita sebagai guru yang pertama, yang kedua, ini dalam diri anak-anak pada siswa, bagaimana cara menimbulkan. Kemudian pengalaman saya selama ini mengajar mengenai tentang hukuman atau sanksi kepada anak. Apakah saya ini benar atau salah? Dan saya tanyakan selama ini saya kalau memberi sanksi, pasti saya memberi sanksi kepada anak yang salah, yang kurang disiplin. Cuma saya memberikan sanksi kepada anak tersebut, saya berikan pilihan kepada anak tersebut, kau mau nyampe. Apakah itu salah atau benar? Kemudian yang ketiga, yang kebiasaan. Kemudian yang ketiga, tapi itu masih bersangkut paut dengan sanksi. Umpama saya membiasakan anak-anak itu setiap jam olahraga itu saya periksa kuku. Kemudian apabila kukunya kotor, saya tidak ngasih sanksi, cuma kamu beli apa? Siapa buat siapa? Tetap tidak ada tadi yang namanya intensi, itu tidak ada sama sekali. Minggu depan itu lagi, orang itu lagi yang dengan sama dan masalah yang sama, masalah yang sama. Tapi hari ini saya coba dengan mencari latar belakang anak tersebut. Jadi setiap hari saya bawa ranking kuku. Apabila minggu kemarin dia sudah dikasih sanksi, minggu ini masih panjang, ya terpaksa saya ambil anak tersebut, saya dudukin kukunya, sambil dudukin kuku saya bertanya, mak mau dimana, ya mau dimana, bapak mau dimana, dia jadi mau sate, dan geseko adik dia, saya tanya, akhirnya dapat latar belakang siswa tersebut dan kebiasaannya. Anak yang tadi kan bermasalah. Nah, sikap saya yang demikian itu salah, benar. Pantas dari terima kasih. Wassalamualaikum yang tadi pertanyaan ini mau 30 langsung pertanyaan ketiga. Oh terakhir, maka udah banyak jilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Guru CBT. Mungkin saya sering aja Bu, Bapak nggak nanya ya, cuma sering. Tadi saya mendengar pemaparan dari Ibu Mega tentang segitiga restitusi ya. Mega yang saya ingat ya. Tadi Bu Mega ada memaparkan tentang pemberian motivasi kepada siswa agar siswa lebih bersemangat untuk belajar. Nah, setelah saya membaca modul di Merdeka Mengajar, di situ ada penjelasan tentang bahwa kalau kita memberikan motivasi berupa ujian atau barang kepada siswa, justru itu
akan menimbulkan motivasi eksternal, bukan internal, bukan dari dalam diri sendiri. Nanti mungkin Bu Mega bisa jelaskan lagi kepada saya. Yang kedua, untuk Bapak Pantri Haryanto. Kalau saya ya, Bapak Pantri tadi mengatakan bahwa jika kelas 6 saja seperti itu, apalagi kelas 1. Agak tidak terima saya, Pak. Saya di kelas 1. Soalnya pembiasaan itu saya rasa memang harus dari kelas 1. Dan sudah saya buktikan, Pak, ternyata selama saya menjadi guru kelas 1, saya tidak menemukan kelas saya kotor. Tidak menemukan kelas saya kotor. Saya juga pernah di kelas 2. Saya membuktikan bahwa kelas 2 juga bisa bersih sama dengan kelas tinggi. Nah, tapi memang pembiasaan itu harus kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita memberikan kepada anak-anak tentang kebersihan, menyentuh hati mereka, bagaimana mencintai lingkungan yang bersih, mencintai keindahan. Bu Devi ya? Sekian saja mungkin sharing aja Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Agus sebagai penanya terakhir, mungkin yang pertama tadi pertanyaan dilemparkan untuk Pak Pantri yang dari USK SD 94, adakah tantangan yang dihadapi saat melaksanakan aksi nyata? Baik, Ibu Esta yang saya hormati, terima kasih sudah bertanya, kita berbagi ilmu saja di sini. Bu Agus juga terima kasih. Pertanyaannya adalah adakah tantangan ya? Tantangan yang dihadapi itu pertama itu budaya, karena udah budaya, mindset, lebih ke mindset, pola pikir. Kayaknya kalau pola pikir udah beku, itu yang sulit, tantangan. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan budaya yang bagus, insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi menurut saya tantangan yang paling kuat itu adalah mindset, apatis, masa bodoh, gak etikal. Siswa dan anak orang apatis. Mungkin kalau ada rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang apatis terhadap itu, itu akan menjadi salah satu masalah. Kemudian Bu Agus ya, Bu Agus, jadi permasalahan itu di sekolah saya. Kenapa kebiasaan itu tidak dari kelas 1? Karena saya baru datang ke situ, saya lihat kelas 6 saja seperti itu. Karena kelas 6 itu kan sebagai penuntun bagi adik-adik kelas yang immersion sultulodo, yang di depan menjadi teladan, ya. Jadi kalau kelas 6 bisa mengajak adik-adiknya sambil kita membudayakan dari kelas 1, sambil kita berjalan, tapi untuk progres cepat memang mindsetnya memang harus dari kelas 6. Karena ibaratnya mendadak bagaimana mengubah mindset itu secara cepat. Nanti perlahan dari kelas 1, betul kata Bu Agus, kelas 1 juga harusnya dari kelas 1. Saya juga setuju seperti itu. Ya, terima kasih Bu Agus. Mungkin ada tambahan dari Bu Agus atau kurang jelas dari saya? Jelas Bu Agus ya? Jadi Bu Agus, intinya saya itu kelas tinggi yang menuntun kelas rendah. Jadi dia menjadi contoh, intinya seperti itu. Karena mengubah mindset ini tidak bisa 1 tahunan, biasanya dalam waktu yang lama supaya menjadi budaya. Harus kita sepakati dulu, harus kita yakini dulu, barulah perubahan nanti pola pikirnya. Terima kasih Bu Agus, kemudian itu yang saya sampaikan. Bu Esta, terima kasih Bu Esta, mudah-mudahan bermanfaat. Kawan-kawan, itu permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Saya kembalikan ke moderator. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Tila kepada Ibu Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tila berdasarkan ilmu yang tidak seberapa ini. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1, bagaimana menimbulkan disiplin bagi para siswa, saya ingin
maju dulu ke pertanyaan ketiga, karena dari pertanyaan ketiga saya baru bisa jawab pertanyaan pertama. Tadi aku bilang periksa kuku kotor anaknya yang itu saja. Ibu meminta siswa memilih hukuman yang dimaunya anak. Meminta anak itu memilih hukumannya sendiri. Mungkin mulai dari ini kita bisa mengubah, jangan kita bilang hukumannya, tapi tadi kita ubah bahwa kesalahan ini kita hubungkan ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kita tanyakan kepada dia, anak, kalau keyakinan kelas kita buku panjang itu benar tidak? Ketika kita membuat itu sendiri, dia akan menjawab tidak, Bu. Oke, buku panjang tidak benar. Sekarang maumu buku panjang sesuai tidak dengan keyakinan dirimu? Tidak, Bu. Mengapa tidak sesuai? Karena kotor, Bu, akan cacingan, Bu, akan begini, Bu, akan begini. Akan dijawabnya dengan argumen yang dia punya. Oke, itu menurutmu. Sekarang bagaimana supaya kuku ini akan selalu kamu potong? Saya akan begini, Bu. Selalu kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Jadi makanya tadi harus kita buat keyakinan kelas dulu. Berhubungan dengan segitiga restitusi yang Bu Santi sampaikan, bahwa ada yang pertama itu segitiga yang di bawah dasar sekali itu adalah validasi stabilitas identitas tadi. Benar tidak kuku kotor? Tidak. Itu artinya dia sudah tahu kuku kotor itu tidak benar. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Sekarang kalau kuku kotor bagaimana? Validasi tindakan salah, segitiga naik. Kemudian ada segitiga turun, keyakinan kelas hubungkan. Sekarang kalau kuku kotor bagaimana? Kata Bu Tila tadi, benar tidak tindakan saya? Menurut saya benar. Mengapa? Bu Tila menyediakan cipit kuku sambil bertanya latar belakangnya, mengapa sih kok anak ini terus yang kukunya panjang? Mungkin dari jawaban anak itu kita tahu, Pak, mungkin saja dia tidak punya cipit kuku loh. Nah, kita tahu dasar SD 2 ini banyak sekali anak broken home, kami Bapak Ibu. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita bertanya kepada anak, kenapa tidak potong kuku? Mungkin tidak punya cipit kuku, Bu. Kenapa tidak punya cipit kuku? Orang tuanya entah kemana. Ada yang ke Malaysia, ada yang sudah cerai, ada yang bapaknya nggak pernah melihat dia. Bahkan kita sering ada anak kelas 1 Bapak Ibu sekolah tidak memakai celana dalam. Kita temukan di sini, sedih sekali. Tidak memakai celana dalam. Ternyata dia tinggal dengan pamannya yang luar biasa galaknya. Mamanya, bapaknya ke Malaysia. Seandainya kita menjadi guru yang ego, tidak mau tahu masalah anak, kukumu panjang, potong sana, tidak kau berdiri. Tanpa kita mau bertukar, nak, kenapa kukumu panjang? Ternyata tidak punya cipit kuku. Kenapa? Kok itu kan murah, tidak ada mama, tidak ada papa. Bayangkan, kalau kita menjadi guru yang mati rasa, apatis, tidak mau melihat apa masalah anak. Jadi menurut saya tindakan Bu Tila sudah benar. Tapi sekali lagi kita mencoba hubungkan dengan keyakinan kelas. Kemudian dari situ tadi bisa saya jawab bagaimana menimbulkan disiplin diri intrinsik tadi. Kita yakinkan kepada dia bahwa apapun yang dia lakukan punya tanggung jawab yang harus dia perbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Dari dalam dirinya, dari motivasi dirinya bahwa menganggap dirinya ini berharga. Misal dari contoh foto kuku. Menganggap dirimu berharga, coba kamu bayangkan jari ini yang kotor. Kamu kan anak yang luar biasa ya nak. Kamu sehat lahir batin. Bayangkan kamu makan dengan jari yang kotor. Apa yang kamu masukkan di dalam mulut? Kan kotor. Artinya dia tidak menghargai dirinya yang luar biasa sempurna di mata kita itu, memasukkan segala sesuatunya dengan yang tidak baik lagi. Jadi kalau kamu menganggap dirimu luar biasa hebat, lakukan juga sesuatu yang hebat. Jadikan dirimu hebat, apapun yang kamu lakukan hebat, insya Allah akan menjadi anak-anak hebat. Tadi posisi kita 1, belajarlah untuk mengerti siswa. Tanyalah apa masalah mereka. Siswa itu datang dengan 1001 masalah. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumah. Terutama SD 2 ini yang luar biasa. Kalau saya tanya satu persatu, luar biasa lah.
Ternyata kalau mau nangis ya nangis di depan kelas. Luar biasa masalah kami di SD 2 nampaknya begitu megah, tapi masalah siswa itu masalah kami yang kompleks menurut saya. SD 2 mungkin semoga yang tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu yang penyelesaiannya memang harus dari hati. Di SD 2 ini memang harus dari hati, tidak bisa kita menjadi guru yang itu. Insya Allah kita akan menjadi guru yang terbaik menurut presiden kita yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Jadi menambahkan sedikit, hal seperti itu tadi di SD 2 kata Ibu pernah terjadi, di SD 15 juga sama. Nah, latar belakang di SD Negeri 15 mungkin sama dengan SD 2. Saya juga menemukan murid sudah kelas 6 punya panjang hitam, dia sendiri lah Bu. Besok saya tanya, udah dipotong kuku Bang? Belum Bu. Terus hari Senin lah Bu, saya nanya hari Jumat. Saat hari Senin seperti itu juga. Ngapa kamu tidak potong kuku Bang? Lupa Bu. Jadi yang kamu lakukan pada saat hari Sabtu dan Minggu main kelayang Bu. Dari pagi sampai sore, iya Bu. Malam, Bu, Quran boleh potong kuku malam. Nah, dengan kita belajar tentang budaya positif ini, kalau dulu mungkin saya akan marah, ngomel, manas, saya lihat pemanas. Nah, tetapi karena belajar tentang budaya positif ini, saya meredam emosi. Saya belajar untuk tidak marah. Nah, juga disampaikan seperti Bu Linda katakan, bahwa potong kuku itu adalah sesuatu yang baik untuk dirimu, bertanggungjawablah tentang kebersihan terhadap dirimu. Nah, kemudian lanjut lagi, kuku kan sudah dipotong di sekolah. Nih, lu pakai gunting jalan di sini, pakai langsung potong. Seminggu lagi kan panjang, kukunya tuh hitam, main apa nggak tahu lah, pokoknya hitam panjang. Seminggu kemudian kukumu panjang lagi Bang, anak itulah tuh. Iya Bu, makmu mana? Kerja Malaysia Bu, dengan bapak, adik di bawah. Kemudian kamu tinggal dengan siapa? Dengan nenek. Nah, kalau kita mengetahui latar belakang anak, kita akan memaklumi mengapa anak tersebut seperti itu. Kemudian, kapan mau potong kuku nak? Abang ke sana juga saya nyebutnya. Besok lah Bu. Iya. Dan besok ternyata alhamdulillah dia memotong kukunya. Bu, yo. Oh, alhamdulillah hebat, mantap abang. Nah, dengan pujian seperti itu, anak-anak akan termotivasi terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu, mari kita berubah untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian. Selanjutnya, apa Bu? Ya, sampaikan. Terima kasih. Ternyata tanpa kita sadari, apa yang Satya lakukan sudah melaksanakan segitiga institusi tanpa kita sadari. Oke, baiklah, terkait pertanyaan Ibu Agus, bahwa motivasi ini ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri tanpa mengharap pujian, imbalan atau apapun dari orang lain. Sedangkan ekstrinsik adalah timbul karena ingin adanya sesuatu dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk menurut saya. Kedua motivasi ini adalah sejalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dilaksanakan. Nah, terkait pertanyaan Ibu Agus, memberikan kata-kata pujian, itu adalah motivasi. Kalau saya pribadi sendiri, saya senang memberi kalimat-kalimat pujian kepada anak didik saya. Harapannya adalah agar mereka bisa termotivasi mulai dari dalam diri sendiri, mulai dari intrinsik dulu, dari ekstrinsik dulu. Dengan harapan ya mereka bisa menjadikan itu semua adalah menjadi motivasi intrinsik bagi mereka sendiri. Harapannya seperti itu. Dan mereka pun senang walaupun kelas 6 kita beri mantap, tepuk hebat, senang mereka tanpa diberi sesuatu hadiah. Itulah pengalaman dari saya. Terima kasih Bu Agus.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mega. Bu Mega adalah penjawab terakhir yang untuk menutup sesi tanya jawab ini. Baiklah, sebelum kita menuju ke penutup acara terakhir, dapat saya simpulkan dari kelima pemaparan ini, yaitu yang pertama tentang restitusi tadi Bapak Ibu. Restitusi bisa kita tanamkan mulai sekarang. Kita sudah mendengar masukan-masukan dari teman kita, biarpun ini seminar untuk teman-teman kita CGP, tapi kalau saya dengar dan saya simak di sini adalah motivasi untuk bagaimana cara kita merubah pribadi kita seorang pendidik yang dulunya mungkin dalam mendidik dengan ego, tapi sekarang didiklah peserta didik kita dengan hati. Nah, dari kesimpulan ini yaitu restitusi, di mana kita memberikan pengganti, hukuman pengganti yang berupa tindakan positif untuk peserta didik dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat untuk menerapkan kedisiplinan. Adapun 3 langkah yang dapat kita lakukan untuk membentuk kedisiplinan pada peserta didik kita, yaitu yang pertama dengan membuat segitiga restitusi, yaitu restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menyamakan keyakinan. Nah, dari yang ketiga yaitu adalah dari contoh yang sudah disampaikan oleh Bu Tila, itu saya mendapat seperti ini. Berarti peserta didikku sudah kehilangan 2 poin tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan dan budaya. Nah, berarti peserta didik kita ini belum memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, khususnya yang ada di SD2. Semoga nanti 5 kebutuhan itu kita sebagai pendidik dapat menciptakannya dan menjadikan peserta didik kita peserta didik yang hebat, yang dapat menjadi manusia yang memiliki pribadi yang baik di dalam masyarakat. Di mana 5 kebutuhan dasar manusia itu: 1 bertahan hidup, 2 cinta dan kasih sayang, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Adapun 5 posisi kontrol bagi seorang pendidik: yang 1 hubungan penghukum, yang kedua membuat orang lain merasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua di sini adalah berada di dalam posisi yang kelima, yaitu sebagai posisi manajer, karena ini adalah posisi yang terbaik bagaimana kita membentuk karakter peserta didik kita yang ada di sekolah. Nah, budaya positif ini sendiri memiliki tujuan, di mana tujuannya yaitu adalah membangun karakter peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya peserta didik kita bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4 mandiri, 5 bernalar kritis, dan 8 kreatif. Untuk membuat budaya positif ini kita lakukan melalui 2 cara, yaitu cara keyakinan melalui sekolah dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah di sini adalah kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Sedangkan kesepakatan atau keyakinan kelas bisa kita sepakati dengan siswa dan guru. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari pemaparan kelima. Guru penggerak ini, guru yang hebat ini yang bisa memotivasi kita, bisa merubah kita sebagai teman sejawatnya untuk menjadi yang lebih baik. Kita sekarang beri aplaus dulu untuk kelima pemaparan. Terima kasih atas ilmu yang Bapak Ibu telah sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kami yang mungkin selama ini tidak berpikir murid itu bersalah dari siapa, orang anak bersalah dari siapa, berarti bagaimana cara kita mendidik dan mengubah karakter peserta didik. Nah, selanjutnya kegiatan penutup ini kami persilakan untuk Bapak Pandri, astagfirullah, Pandri Haryanto untuk memberikan pesan dan kesannya untuk
untuk menutup acara seminar ini. Kepada Bapak Pantri, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya di ujung kegiatan kita ini dipercayai untuk memberi pesan dan kesan atau kesan dan kesan. Jadi pesan selama mengikuti seminar saya merasa terbantu sekali sama ibu-ibu hebat. Karena apa? Hidup dalam diskusi, ada yang tersampaikan juga, ada yang dapat, kemudian semangatnya juga dapat. Dan ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan calon guru penggerak angkatan 5 Indonesia dan angkatan 1 di Indonesia. Jadi pesan yang saya sampaikan, kalau saya lihat banyak sekali guru-guru muda, guru-guru yang siap akan bergerak ke depannya. Jadi sekarang kan ada informasi bahwa angkatan 8 itu sudah buka. Ya Bu ya. Silakan dilihat di SIM PKB. Silakan Bapak Ibu datang. Pesan saya, jadilah diri kita sendiri yang apa adanya, bukan ada apanya. Jadi Bapak Ibu tadi bisa melihat kami 5 orang ini dengan berbagai macam karakter, mungkin itu yang menjadi penilaian dari struktur. Jadi pesan saya begitu, menulis, menjawab soal esai, janganlah melebih-lebihkan. Ya apa adanya, saya bilang janganlah ada apanya. Nanti akan sinkron di wawancara. Jadi Bu, jangan berbohong, itulah kita, inilah diri kita keluarkan. Nah Ibu ya. Ya, saya informasikan juga, kami di angkatan 5 kemarin pendaftar itu 105.000 guru se-Indonesia. Jadi yang diterima itu yang dinyatakan mengikuti pendidikan itu sebanyak 8.000 guru, ya. 8.000 guru. Di Singkawang ini 25 orang dan 11 orang guru SD di angkatan 5. Jadi sekarang informasi ada pembukaan 20.000 guru se-Indonesia ya, di angkatan 8, 9, dan 10. Ini kesempatan baik. Yang jelas guru penggerak itu kita banyak mendapatkan ilmu di sana. Jadi yang nggak tahu dari tahu. Kita bisa sharing-sharing sama kawan-kawan gitu ya. Jadi pesan saya, silakan daftar lalu, silakan daftar. Terima kasih atas kesempatan semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi kalau saya ada salah selama pemaparan rekan-rekan saya, ada yang salah-salah kata dalam menjawab hasil diskusi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Untuk mengakhiri acara ini adalah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah sampai selesai acara ini pun kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai itu kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir dalam seminar budaya